Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So, teman-teman, dalam 24 jam terakhir kita kembali melihat altcoin pergerakannya sangat bergairah. Banyak sekali yang mengalami kenaikan, terutama altcoin-altcoin yang base-nya di Amerika Serikat. Kita melihat Cardano bahkan mengalami kenaikan hampir 60% dalam 24 jam terakhir, dan juga beberapa altcoin lainnya mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, diantaranya XRP, Solana, Ethereum, dan juga lain seterusnya. Kita bakalan bahas kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan apakah ini berarti koreksi yang kita lihat di altcoin market telah usai dan kita sudah bersiap untuk kembali masuk ke yang namanya bull market sesungguhnya atau altcoin season. Kita bakalan bahas semua itu di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita melihat 24 jam terakhir, crypto global market cap itu naik bahkan sampai 9,16%. Nah, di top 10 coin, kalian bahkan bisa melihat ada beberapa altcoin yang naiknya sampai 2 digit. XRP naiknya 24%, Solana naiknya 17%, Cardano naiknya 58%. Kapan terakhir kita melihat ada top 10 coin yang naiknya sampai 58%, teman-teman? Itu sudah sangat lama dan akhirnya pada hari ini kita kembali melihat ada kenaikan yang sangat signifikan di altcoin, terutama beberapa yang kita baru saja sebut. Dan itu bukan tanpa alasan, teman-teman. Nah, kenapa kita juga melihat market crypto secara keseluruhan dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan? Ya dikarenakan ulah dari Donald Trump, yang tadi malam mengumumkan bahwa US Crypto Reserve itu di dalamnya nanti akan terdapat XRP, Solana, dan juga Cardano. Nah, ini sudah sempat saya tweet sebenarnya 12 jam yang lalu di Twitter saya. Jadi di sana kalian bisa dapatkan info lebih cepat ya teman-teman, karena kalau misalnya untuk record video kan perlu waktu ya. Kalau misalnya cuma sekedar nge-tweet ya nggak sampai 2 menit juga selesai. Jadi kalau misalnya teman-teman mau dapatkan info yang lebih up to date, kalian bisa follow aja Twitter saya. Di sana saya update-nya itu lebih cepat gitu ya daripada kalau misalnya kalian nonton videonya. Dan selain daripada XRP, Solana, dan juga Cardano yang umumkan akan masuk ke dalam Crypto Strategic Reserve, beberapa saat kemudian Donald Trump kembali menambahkan, obviously, tentunya Bitcoin dan juga Ethereum itu juga akan termasuk ke dalam US Crypto Strategic Reserve. Inilah yang kemudian menyebabkan market crypto tadi malam tiba-tiba meroket sangat drastis. Bitcoin bahkan menyentuh kurang lebih area 94-95 ribu sebelum mendapatkan semacam pullback. Dan kita melihat market kembali dalam sentimen yang cukup positif. Nah, tetapi bagaimana dari segi price action-nya? Apakah price action mendukung bahwa kita telah menyelesaikan koreksi kali ini dan bersiap untuk kembali melihat altcoin rally dan membentuk all-time high yang baru secara crypto total market cap? Jadi ini adalah chart total 2 ya teman-teman, merupakan chart yang menggambarkan total market cap mengeluarkan Bitcoin. So sebenarnya ini juga sempat saya tweet barusan, pattern yang kita lihat di daily chart-nya total 2 itu sebenarnya adalah pengulangan dari apa yang kita lihat di pertengahan tahun 2024 kemarin, teman-teman. Ini sudah sempat saya bahas juga di video terakhir, bahwa saya expect altcoin akan segera ketemu dengan at least yang namanya local bottom. Sekalipun kita koreksi lagi, itu maksimum hanya akan nyampe ke kurang lebih angka 1 triliun dolar. Saya sampaikan di video terakhir. Dan proses dari area tersebut, kalau teman-teman perhatikan, kita rebound. Nah, kalau teman-teman lihat pattern-nya, ini sebenarnya mirip nih. Bahkan bisa dikatakan persis ya untuk sementara dengan apa yang kita lihat di tahun 2024. Kita mendapatkan adanya symmetrical triangle, kita kemudian breakdown, membentuk semacam rectangle, dan kemudian sell off lanjutan, kemudian kita mendapatkan ada relief rally. Rebound-nya itu dari trendline yang sudah terbentuk sebelumnya. Sama juga di sini teman-teman, kita mendapatkan ada symmetrical triangle, kemudian breakdown membentuk rectangle, dan sell off berikutnya, reboundnya juga persis di area trendline yang terbentuk di sini. So teman-teman, so far pergerakan yang kita lihat di sini masih persis sama. Tapi tentunya harapan kita adalah berikutnya kita mau melihat ada terjadi perbedaan. Kalau kita masih bergerak persis dengan apa yang kita lihat di sini,
Maka berarti apa yang kita lihat di sini itu hanya sekedar relief rally teman-teman, dan kita kemudian akan lanjut sell off. Nah tentunya ini tidak kita harapkan terjadi ya, terutama untuk kita yang merupakan altcoin holder. Ya kita mau pengennya segera kita bisa kembali melihat crypto total market cap excluding Bitcoin bentuk all time high yang baru. Ya itu harapan kita semua. Tetapi teman-teman, kita harus membedakan yang namanya harapan dan juga fakta gitu ya. Harapan boleh aja setinggi langit, tapi kita juga harus mempertimbangkan fakta yang ada. Nah, untuk sementara, secara pattern, teman-teman, kita belum bisa menyatakan bahwa kita telah menyelesaikan koreksi kali ini, menurut saya pribadi, sebelum kita berhasil breakout di atas area major trendline di sini. So, sekarang bagi saya masih cukup jauh sebenarnya teman-teman untuk kita mengatakan kita kemungkinan sudah menyelesaikan koreksi dari sini dan akan bersiap untuk membentuk all time high baru di chartnya total 2. Yang saya khawatirkan adalah kita masih akan mengulangi ya pattern yang ini, di mana kita akan lanjut rally dari sini, kemudian nge-retest ke area major resistance berupa trendline di sini di kurang lebih angka 1,3 sampai 1,35 triliun dolar. Secara horizontal itu juga merupakan area resistance ya untuk sekarang. Kenapa bisa seperti itu? Kalau teman-teman lihat di sini, angka 1,3, oke, sampai 1,35 roughly, oke. Ini adalah area yang merupakan resistance yang cukup kuat. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman kita berhasil clear di atas kedua area ini, itu tentunya adalah indikasi yang cukup baik, tetapi saya akan lebih convince gitu ya, atau akan lebih teryakinkan kalau kita telah menyelesaikan koreksi di altcoin adalah ketika kita telah berhasil untuk breakout di atas area trendline ini. Nah, saya tahu teman-teman ini mungkin masih cukup jauh untuk kita bahas gitu ya, tapi inilah opini saya secara pribadi. Maka dengan kita mengetahui hal tersebut, atau saya mengetahui hal tersebut, maka saya masih akan tetap waspada teman-teman jika memang kita akan melanjutkan koreksi dari sini. Sekalipun kalau kita akan melanjutkan relief rally dan kemudian koreksi, saya harus siap. Oke? Terutama kalau teman-teman yang menggunakan leverage trading. Kalian harus tahu ini. Ada potensi kita masih bisa melanjutkan penurunan. Kenapa? Karena kalau kalian langsung long di sini menggunakan leverage yang sangat besar dan kalian menerapkan sistem tanpa stop loss, yang biasanya orang sebut sebagai trader mendadak menjadi investor, kalian berada dalam bahaya kalau misalnya ternyata kita mendapatkan ada sell off lagi seperti ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tidak terlalu banyak waktu gitu ya untuk melakukan analisa, sebenarnya ada satu platform yang bisa membantu ya. Ini juga saya pakai kadang-kadang untuk melihat analisa. Ini langsung platformnya itu mengintegrasikan AI ke dalamnya untuk membantu kita dalam melakukan beberapa hal. Salah satunya adalah memberikan analisa, teman-teman. Kan sekarang udah banyak ya platform yang bisa membantu kita dalam melakukan analisa, apakah itu data on-chain, apakah itu pergerakan chart, atau yang lain seterusnya. Nah, Huobi juga mengintegrasikan hal tersebut. AI diintegrasikan, dan di sini ada beberapa avatar yang bisa teman-teman pilih. Masing-masing itu memiliki profil resiko yang berbeda. Contohnya, kalau di Elon Musk, itu resikonya medium. Dia hanya akan trading Rocket Coin, dan ini untuk medium term. Sedangkan misalnya Don Alt, itu dia hanya trading altcoin-altcoin yang market cap-nya sudah besar, atau top altcoin. Nah, ini low risk, kenapa? Karena dia mainnya long term. Ada juga Mami, dan lain seterusnya. Kalian bisa cek nih. Sampai yang profil resikonya high risk juga ada. Ya kan? Nah, kalau misalnya kalian tertarik salah satu, misalnya kalian mau dapat insight dari MC Well misalnya, ya kalian tinggal klik saja nih MC Well, ya kan? Nah, ini langsung ditunjukkan analisa terbaru yang mereka punya, yaitu adalah untuk long Bitcoin. Alasannya kenapa long? Nah, ini juga sudah dijelaskan di sini. Ya kan? Nah, ketika teman-teman misalnya tertarik dan setuju dengan analisanya dan misalnya mau membuka posisi, maka kalian langsung bisa lakukan di sini. Kalian misalnya mau buka posisi berapa nih? Amount-nya misalnya 10 USDT, ya kan? Marginnya. Leverage-nya mau berapa? 500x. Di sini bahkan bisa sampai 500x, teman-teman. TP-nya mau berapa nih? Stop loss-nya mau berapa? Semuanya bisa kalian set. Jadi, cara mainnya cukup simple di sini. Analisanya diberikan. Kalau kalian setuju, kalian mau buka posisi bisa dibuka langsung di sini.
TPSL-nya juga langsung bisa di set, dan kalian bisa langsung klik long di sini dan open posisinya langsung akan terjadi. Kalau kalian tidak suka ya tinggal skip aja, ya kan? Nanti dia akan memberikan analisa berikutnya. Nah, kalau misalnya kalian mau melihat posisi kalian, itu nanti masuknya ke terminal. Nah, ini akan terbuka posisinya nanti di sini, di bagian order, teman-teman. Nah, kebetulan, kalau misalnya teman-teman nanti mendaftar menggunakan kode referral saya, teman-teman akan mendapatkan rebate sebesar 250 USDT. Kalau yang harusnya cuma 100 USDT biasanya, teman-teman tinggal masukin aja referral code Hansen Law, apply code, dan teman-teman akan mendapatkan rebate sebesar 250 USDT. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mencoba mendapatkan insight dari AI gitu ya, dan juga dibantu dari beberapa hal, AI-nya juga bisa membantu, kalian bisa coba ke Wellbe, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah, pastikan kalian menggunakan referral Hansen Law. Oke? So, teman-teman kita lanjut lagi ke chartnya crypto total market cap excluding Bitcoin. Nah, teman-teman, itu tadi kita sudah bahas time frame gedenya gitu kan. Nah, time frame kecilnya gimana? Time frame kecilnya kalau kita lihat dari 1 hour chart, tentunya dengan sangat jelas kita bisa melihat ada buying momentum yang cukup kuat, teman-teman. Oke, buying momentum yang cukup kuat. Dan terakhir kali kita melihat ada buying momentum yang cukup deras itu di sini. Oke, sebelumnya juga ya di sini dan juga di sini. Tetapi ada satu persamaan, teman-teman. Setiap kali kita mendapatkan adanya pergerakan yang cukup masif ke atas, biasanya itu akan diikuti oleh semacam konsolidasi juga yang cukup berkepanjangan. Maka saya tidak akan heran, teman-teman, kalau misalnya dalam waktu dekat kita akan start untuk mendapatkan konsolidasi besar terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat sehat dan justru lebih ideal untuk terjadi ke bit altcoin sekarang, karena ini menunjukkan ke kita bahwa oke, sekarang market sudah bisa menerima harga altcoin di kurang lebih area ini dengan memberikan kita pattern continuation. Artinya buyers dan juga sellers sudah kurang lebih setuju bahwa kita sudah berada di area harga yang cukup wajar. Nah, itulah apa yang berada di belakang konsolidasi. Oke? Logiknya itu. Kalau kita mendapatkan ada konsolidasi, pattern continuation, seperti ini contohnya, ya kan? Berarti ada aksi taking profit, ada aksi taking profit, tetapi ada juga yang juga lanjut akumulasi. Ya kan? Ada yang taking profit. Tapi kita bergerak di range yang kurang lebih sama. Nah, itu adalah yang dinamakan sebagai pergerakan korektif atau konsolidasi yang biasanya merupakan pattern continuation. Nah, untuk sementara, saya hanya bisa berpesan bahwa teman-teman please jangan FOMO, itu aja. Terutama kalau kalian yang menggunakan leverage. Ini terkhusus untuk teman-teman yang menggunakan leverage. Kalau kalian yang spot, harusnya kalian sudah akumulasi ketika berada di kurang lebih harga ini. Dan sekarang sebenarnya kalian sudah mungkin bisa menggeser stop loss-nya ke arah entry. Kalau misalnya kalian merupakan orang-orang yang profil resikonya sangat-sangat rendah. Nah, tetapi kalau teman-teman yang merupakan traders, pastikan ada setup dulu sebelum kalian masuk. Tidak boleh teman-teman masuk hanya atas dasar harganya lagi meroket seperti ini. Karena kalian berpotensi membeli di local top dan justru kita misalnya amit-amit kembali sell off. Kalau kalian langsung long di sini tanpa ada setup apapun, tanpa menggunakan stop loss, apakah kalian siap menghadapi hal ini? Ya kan, pertanyaannya kan itu. Kalau tidak, ya ujung-ujungnya kalian bakalan margin call lagi. Jadi pastikan, meskipun kita atau kalian mungkin ada sebagian yang ketinggalan kereta dan sekarang lagi merasa FOMO, ingatlah teman-teman bahwa market itu pergerakannya dalam bentuk wave gitu ya, tidak garis lurus. Artinya kalau naik nggak seperti ini modelnya, kenaikannya itu dalam bentuk gelombang, ya kan? Nah, kalian masuknya itu nggak boleh di sini teman-teman. Tunggulah pullbacknya, konsolidasinya, apakah itu bull flag, apakah itu rectangle, apakah itu apapun lah yang menunjukkan akan ada continuation, teman-teman masuk setelah konsolidasinya selesai. Itu yang benar. Jadi itu untuk trader. Kalau untuk yang investing, ya selama kalian merasa bahwa altcoin yang kalian pegang itu punya fundamental yang baik, timnya juga solid, kemudian mereka mempunyai tokenomics yang baik,
ya kalian tinggal hold aja, sesimpel itu. Kalau harganya dikasih lebih murah lagi, ya kalian bisa menambahkan. Walaupun saya tahu pasti akan ada banyak yang komentar, mau seroknya pakai apa lagi kok gitu ya. Udah nggak ada uangnya. Kalau saya, sekarang saya lagi nyari apapun teman-teman. Side job kayak misalnya kerja di Web3, atau misalnya jadi content creating, promotional content, apapun itu yang bisa menghasilkan uang lebih, itu saya kerjakan. Untuk apa? Untuk bisa menyerok altcoin lagi. Nah, kalau teman-teman pengennya kaya raya tapi nggak mau kerja keras, maunya males, cuma mengharapkan beli sedikit di spot, lalu besok tiba-tiba kaya raya, susah. Kecuali kalian sudah triliuner, kalian sudah miliarder, teman-teman. Kalian sudah punya modal yang sangat besar, kalian cuma mau santai-santai main di spot, tungguin, ya that's fine gitu. Tapi kalau kalian baru punya modal beberapa juta gitu kan, baru ada mungkin 15-20 juta, ya bukan tidak mungkin bisa digulung menjadi besar, tapi akan lebih baik lagi kalau teman-teman mencari uang tambahan yang bisa dialokasikan ke dalam investasi, dan jumlah portofolio kalian semakin besar. Semakin besar portofolio kalian, maka chance untuk kalian bisa mendapatkan uang yang besar itu juga semakin tinggi. Ini kan hanya permainan matematika, teman-teman. Kalau teman-teman katakanlah sekarang punya uang 100 juta rupiah, ya kan? Maka untuk menjadi 1 miliar, teman-teman perlu naik 1000% portonya, ya kan? Atau 10x. Bukan mustahil, tetapi ini sesuatu yang juga tidak gampang gitu. Oke, terlebih lagi cycle kali ini kita tahu sudah banyak sekali altcoin yang tercipta. Liquidity itu hanya masuk ke beberapa sektor, dan itu pun hanya ke koin-koin yang terpilih. Tetapi beda cerita, kalau teman-teman kerja, kemudian misalnya terkumpul, nggak usah muluk-muluk deh 300 juta katakanlah. Mau jadi 1M, ya kan? Ya itu cuma perlu kenaikan kurang lebih 300% lah, anggap. Ya kan? Cuma sepertiga dari apa yang kita lihat di sini. Nah, ini angka yang jauh lebih realistis, teman-teman. Bahkan kalau kalian masuk ke Ethereum pun, atau cuma sekedar Solana, dibagi sebagian ke Ethereum, bagi lagi sebagian ke Chainlink misalnya, saya rasa akan tercapai angka 1M itu. Jadi ini hanya persoalan perhitungan saja, teman. Jadi kalian jangan sampai merasa pasrah aja deh kok. Saya punya uangnya segini, ya kan? Kalau jadi naga ya naga, kalau nggak jadi ya udah. Jangan sia-siakan kesempatan di cycle ini, teman-teman. Karena bisa aja kejadian-kejadian di altcoin yang kita lihat selama 1 dekade terakhir bisa aja ke depan nggak ada lagi. Karena mungkin sudah sangat regulasi, sudah tidak lagi banyak yang bisa kita misalnya lihat mengalami kenaikan yang luar biasa tinggi, karena mungkin market cap-nya rata-rata sudah tergolong sangat tinggi dan lain sebagainya. Pastikan manfaatkan kesempatan ketika ada, teman-teman. Oke? So, saya rasa saya juga udah ngomong panjang lebar, teman-teman. Cukuplah untuk video hari ini. Kalau misalnya teman-teman punya request apa yang kira-kira bisa saya bahas di video berikutnya, mungkin boleh kasih komentar di kolom komentar di bawah. Jadi, itu aja. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video.